Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dwi Febriani Lasinrang. Saya guru pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Negeri 6 Tomilito, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 2 batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24707172166 dengan nomor UKG 75058700241. Pada hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi hukum halal dan haram, mata pelajaran pendidikan agama Islam di fase C kelas 6. Mohon bimbingan dan arahan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta ketua kelas Zaki pimpin doa sebelum belajar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah ya. Nah adik-adik, setelah kita berdoa, maka ibu akan mengecek kehadiran kalian. Matran hadir ya. Dio, Imran, Zaki, Arga, Akila, Pracika, Safira, Rahayu, Mariam. Alhamdulillah semua hadir ya, dan semua keadaan sehat walafiat. Nah sekarang setelah ibu mengecek kehadiran, maka ibu akan memberi ice breaking. Mau? Supaya kita lebih semangat lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini ya. Harus semangat. Teguh semangat.
Gambar makanan bagus. Selain adik matras siapa lagi? Arka, ayo. Oh, gambaran halal. Iya, bagus. Nomor 2. Di mana biasanya kalian menjumpai tulisan yang ada di gambar yang pertama? Di mana biasanya kalian menjumpai tulisan yang begini? Ayo, siapa? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, Ayu, di mana? Ya, dibungkus makanan. Bagus ya. Sekarang ibu punya apa ini? Makanan dan minuman. Makanan atau snack? Ya, snack atau cemilan ya. Ini apa? Minum. Ini apa? Nah, ini ibu beli di supermarket ya. Sebelum ibu guys memilih-milih barang atau membeli barang, ibu terlebih dahulu melihat ini barang kalau ada label halalnya. Apakah kalian begitu? Nah, kalau ada yang belum menerapkan begitu, mulai sekarang kalau mau pergi di supermarket atau mau beli snack, itu harus dilihat dulu apakah ini snack yang kita makan, yang kita nikmati, apakah ini berlabel halal. Nah, sekarang biasakan begitu ya. Mau dimanapun, mau pergi di warung, mau beli apapun itu, lihat apakah di snack itu di pembungkusnya itu ada tulisan halal ya. Nah, ini lagi minuman ya. Jadi setelah kalian belajar hari ini, biasakan melihat label-label yang akan kalian beli ya. Sekarang ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ibu minta coba adik Safira baca tujuan pembelajaran kita yang pertama. Adik Safira. Serta didik mampu menunjukkan makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar. Ya, tujuan pembelajaran kita ini kalian mampu menunjukkan makanan dan minuman yang halal dan haram dengan benar. Nah, yang kedua, ibu minta adik Matran baca nomor 2. Peserta didik mampu menganalisis dan pilih makanan halal dan haram dengan benar. Bagus. Yang kedua, kalian mampu menganalisis ciri-ciri makanan halal dan haram dengan benar. Yang ketiga, adik Maryam baca. Peserta didik mampu mengevaluasi dampak konsumsi makanan halal dan haram terhadap Ya, sebenarnya nomor 3 ini peserta didik mampu mengevaluasi dampak mengonsumsi makanan halal dan haram dengan benar. Dan yang keempat, ibu minta adik Zaki baca. peserta didik mampu membuat daftar makanan halal dan haram dengan benar. Nah, ini 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai untuk hari ini. Nah, setelah menampilkan tujuan pembelajaran kita dan kalian sudah ketahui apa yang akan kita capai. Nah, sekarang ibu akan menampilkan video pembelajaran ya. Video pembelajaran itu memuat materi yang akan kita pelajari. Tapi sebelum kita memulai materi, ibu mau tanya dulu. Sebenarnya apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa? Makanan apa? Ya, bagus. Makanan halal dan haram. Oke. Nah, ibu akan menampilkan video pembelajaran berdasarkan materi yang akan kita pelajari ya. Ibu harap kalian memperhatikan video yang akan ibu tampilkan dengan cermat atau jangan ada
bagian kanan. Nah, sehabis ibu menampilkan video pembelajaran ini, maka ibu akan memberikan tugas, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Jika kalian selalu sehat ya. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang hukum halal dan haram. Nah, adik-adik, itu adalah pengertian halal dan haram. Nah, yang kita bahas mengenai pengertian halal. Halal berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti diizinkan atau diperbolehkan. Dalam konteks syariat Islam, halal merujuk pada segala sesuatu yang diperbolehkan untuk dilakukan atau dikonsumsi oleh seorang muslim berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Sedangkan pengertian makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi seorang muslim sesuai dengan hukum syariat Islam. Nah, anak-anak, perhatikan gambar yang ada di samping ibu. Ini merupakan contoh makanan yang bisa kita konsumsi sebagai seorang muslim. Nah, bisakah kalian menyebutkan makanan yang bisa kita konsumsi selain yang ada di gambar? Nah, adik-adik, sekarang pengertian haram. Yang kita tahu, haram itu yang tidak bisa kita lakukan sebagai seorang muslim atau umat Islam, baik itu perbuatan, makanan, minuman maupun hal lainnya. Ini berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran maupun hadis. Nah, makanan haram adalah makanan yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam berdasarkan ketentuan syariat Islam. Nah, dari itu ada dua contoh gambar yang tidak bisa dikonsumsi oleh kita sebagai umat Islam. Bisakah kalian menyebutkan makanan yang diharamkan kepada umat Islam selain dua gambar yang terdampar? Al-Qamar ayat 168 yang ini, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, sudah jelas ya, kita dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang halal. Dan adapun dasar hukum haram terdapat juga pada Al-Quran, hadis maupun ijma ulama. Nah, contoh kurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmal khinziri wa ma uhilla lighairillahi. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging mati dan daging najis. Jadi bukan atas nama Allah. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, satu, bersumber dari bahan yang diizinkan oleh syariat seperti daging sapi atau ayam yang disembelih sesuai aturan Islam. Yang kedua, tidak mengandung zat yang diharamkan seperti alkohol atau darah. Yang ketiga, diproses dengan cara yang bersih dan suci. Nah, anak-anakku sekalian, bisakah kalian mencoba ciri-ciri makanan halal mengandung zat yang berbahaya seperti alkohol, dalam kadar tinggi atau narkoba? Ya, diproses dengan cara yang melanggar hukum syariat. Nah, adik-adik, sudahkah kamu mengetahuinya? Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan mempelajari dampak mengonsumsi makanan halal dan haram. Dampak memakan makanan halal yaitu 1. Mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Menjaga kesehatan tubuh karena makanan halal umumnya aman dan baik. Ketiga, membentuk akhlak yang baik karena berasal dari sumber yang bersih. Dampak makanan halal: 1. Menimbulkan dosa dan mengurangi keberkahan tidur. 2. Dapat merusak kesehatan tubuh karena tubuh yang diberi makanan haram tidak diridhoi oleh Allah. Perbedaan makanan halal dan haram berdasarkan aspek yaitu ada 3. Aspek pertama, bahan dasar. Makanan halal dari bahan yang diizinkan oleh syariat. Makanan haram dari bahan yang dilarang oleh syariat. Aspek kedua, proses pengolahan. Makanan halal konsumsi. Makanan halal mendatangkan keberkahan, sedangkan makanan haram menimbulkan dosa dan kerugian. Hikmah dari mempelajari makanan halal dan haram yaitu ada 4. 1. Membantu umat muslim atau umat Islam memahami pentingnya menjaga kehalalan makanan demi keberkahan hidup. Yang kedua, mendorong kesadaran untuk memilih makanan yang sehat yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, menjauhkan diri dari perbuatan dosa akibat mengonsumsi makanan yang haram. Yang keempat, membentuk. Nah, apakah kalian sudah memahami apa yang kalian pelajari hari ini? Pelajaran dari saya, sampai berjumpa
jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi Ibu menampilkan materi pembelajaran tadi, ada yang ingin bertanya? Ah, bagus. Imran, coba apa yang ingin kau tanyakan, Imran? Makanan haram. Apa itu makanan haram? Ada yang bisa menjawab? Ah, bagus. Makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh umat Islam. Ada lagi yang ingin bertanya? Ah, Gio. Makanan yang bisa dikonsumsi. Oh, contoh makanan yang bisa dikonsumsi oleh umat Islam. Siapa yang bisa menjawab? Oke, Jaki. Seperti buah-buahan. Apel, apa lagi? Dan daging-daging. Kalau daging-dagingan itu seperti daging apa? Seperti daging ayam. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Mariam. Apa? Contoh makanan halal. Ada yang bisa menjawab contoh makanan halal? Ada? Ada. Ayo, ada. Makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Contoh makanan yang bisa dikonsumsi. Bagaimana? Apa itu makanan haram? Oh, makanan. Apa itu makanan haram? Halal. Ayo. Makanan yang bisa dikonsumsi oleh umat Islam sesuai agama. Nah, sesuai syariat Islam ya. Ya, itu adalah makanan halal. Ayo, Safira tadi bertanya apa yang ingin Safira tanyakan? Contoh makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Contoh makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Ada yang bisa menjawab? Daging babi, daging alkohol. Ya, daging babi ataupun minuman yang alkohol ya. Ya. Jangan sekali-kali kita mengonsumsi makanan yang haram. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, sekarang Ibu akan membagi sebanyak 4 kelompok. Ya. Sebanyak 4 kelompok. Sekarang Ibu minta berhitung 1 sampai 4, 1 sampai 4, 1 sampai 4. Ayo. 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4, 1, 2. Nah, sekarang setelah kalian menghitung sekarang kalian duduk berdasarkan nomor yang telah kalian catat. Ayo, sekarang bergabung ya. Ayo, bergabung. Nah, berganti kelompok. Ya. Ayo. Ibu akan membagi link LKPD di WhatsApp grup kita ya. Dan kalian kerjakan. Ibu akan membagi kertas LKPD yang akan kalian isikan berdasarkan link yang Ibu bagi. Sekarang kalian buka itu link yang Ibu kirim melalui WA grup kita. Ayo buka link, di situ kalian akan melihat LKPD kalian berdasarkan kelompok kalian ya. Jangan lupa di LKPD kalian itu tulis nama kalian ya. Ketuanya siapa, anggotanya siapa ya. Jangan lupa itu ya. Ayo Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD yang telah Ibu berikan. Silakan. Silakan. Ayo, mana HP-nya? Ayo dibuka. Ayo.
Jangan lupa ditulis nama ketuanya. Anggotanya siapa? Dan hasil diskusi kalian ini akan kalian presentasikan atau akan kalian bacakan di depan kelas. Kerjakan atau diskusikan LKPD kalian berdasarkan kasus yang ada di masing-masing LKPD. Silakan itu diskusikan ya. Oke. Ibu akan menilai ya. Ibu akan menilai siapa yang aktif dan siapa yang tidak aktif di dalam bekerja kelompok. Dan siapa yang tidak aktif maka nilainya juga di bawah. Jadi semuanya ini harus berdiskusi, harus aktif. Kalau ingin mendapat nilai yang baik, maka kerjakan dengan berdiskusi. Semua harus aktif. Ya? Gimana? Sudah selesai? Ya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah? Kelompok 3. Sudah selesai? Sudah? Oke. Kelompok 1 atau sementara? Sudah. Kelompok 4. Sudah? Bagus ya. Kalau sudah selesai, sudah siap untuk mempresentasikan? Nah, karena kalian telah selesai mengerjakan LKPD, maka sekarang waktu kalian untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kalian di depan kelas. Ibu akan menuju kelompok 3. Kelompok 3 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sering mengonsumsi makanan dari sumber yang tidak jelas kebenarannya. Dia juga mengalami masalah kesehatan seperti sakit dan susah belajar. Jelaskan hubungan antara makanan dan konsumsi dengan dampak pada kesehatan dan kehidupan spiritual. Satu, identifikasi dampak konsumsi makanan halal dan haram dalam kasus tersebut. Dua, tuliskan evolusi terhadap kebiasaan makanan anak tersebut. Satu, konsumsi makanan dari sumber tidak jelas dapat mengandung zat haram atau berbahaya yang merusak kesehatan. Dua, dampak spiritual tubuh yang diberi makanan haram tidak diberkahi Allah sehingga doa sulit terkabul dan akhlak dapat terganggu. Sekian dari diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itu adalah hasil diskusi kelompok 3. Maka Ibu sekarang akan meminta kelompok lain untuk menanggapi apa yang telah menjadi hasil dari diskusi kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi atau ada yang ingin bertanya? 3. Apakah dengan mengonsumsi makanan haram akan membuat tubuh kita tidak sehat? Kelompok lain? Tidak ada lagi yang ingin menanggapi? Nah, sekarang kalau sudah tidak ada yang menanggapi dari kelompok lain, maka Ibu akan kembalikan ke kelompok 3 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Silakan. Pertanyaannya adalah, apakah dengan mengonsumsi makanan yang haram akan membuat tubuh kita sakit? Jawabannya adalah Ya, ya, karena makanan haram mengandung zat-zat berbahaya tidak sesuai syarat Allah. ya, karena makanan yang haram itu mengandung zat-zat yang berbahaya, maka akan membuat tubuh kita mudah sakit. Jadi, kalau ingin tubuh kita sehat, maka harus mengonsumsi makanan yang halal. Halal atau haram? Halal. Ya, bagus. Karena sudah tidak ada yang menanggapi, maka selesai sudah presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu ke kelompok 3. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Seorang memang membawa dua makanan yaitu sate ayam dan memiliki lebih halal dan makanan kalian yang tidak memiliki informasi halal. Bagaimana cara menentukan makanan mana yang halal? Jelaskan alasan menyatakan hal halal itu. Satu, identifikasi makanan halal dalam kasus tersebut. Dua, tuliskan alasan mengapa makanan itu dikategorikan halal. Makanan yang halal adalah sate ayam dengan label halal. Label halal menunjukkan bahwa makanan telah melalui proses sertifikasi oleh lembaga terpercaya, memastikan bahan dan proses pengolahannya sesuai syariat Islam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah penampilan dari kelompok 1. Nah, setelah mereka menampilkan hasil diskusinya, maka sekarang Ibu meminta untuk kelompok lain untuk menanggapi atau memberi pertanyaan kepada kelompok 3. Ayo, kelompok mana yang ingin memberi pertanyaan? Oh, kelompok. Apakah wajib bagi umat muslim kita mengonsumsi makanan yang berlabel halal? Nah, kelompok 1 silakan dijawab itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan siapa? Ya, karena umat muslim wajib melihat label yang ada di makanan. Assalamualaikum warahmatullahi ya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang Ibu minta kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Tunggu, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Kamu diundang ke acara keluarga yang menyajikan berbagai makanan. Ada sate ayam yang terbeli sesuai syariat, daging kambing tanpa label halal, dan minuman beralkohol. Jelaskan bagaimana cara membedakan makanan halal dan haram di acara tersebut. Satu,
Al-Maidah ayat 90. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Ibu minta untuk kelompok lain untuk menanggapi atau memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Ayo kelompok mana yang ingin menanggapi? Kami bisa. Oke, bagus. Kelompok 2, silakan. Apakah minuman alkohol termasuk kategori minuman haram? Ya, karena minuman alkohol mengandung zat berbahaya. Nah, apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi? Tidak ada? Nah, kalau sudah tidak ada yang menanggapi, maka selesai sudah tugas dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang setelah menyelesaikan presentasi dari semua kelompok, maka sekarang Ibu akan memberikan tes berjumlah 10 soal dan Ibu akan membagikan melalui grup WhatsApp kita linknya. Sekarang tidak usah duduk 3 orang, kembali ke tempat semua aja. Semua buka WA dan lihat link yang telah Ibu kirimkan. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan 10 soal. Ini soal jenisnya pilihan ganda. Sama apa? Tentang pengertian makanan halal dan haram. Bagaimana itu makanan halal dan haram? Makanan haram makanan yang tidak bisa dikonsumsi. Makanan halal yang bisa dikonsumsi. Dasar hukum halal pada Quran surah Al-Baqarah ayat ya 186. Kalau dasar hukum haram pada surah Al-Maidah ayat 3. Bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi hikmah dari mempelajari ini hukum halal dan haram, kita sebagai umat muslim agar lebih waspada apabila membeli makanan yang ada di luar, apalagi pada restoran-restoran ya. Jadi hati-hati cara pengolahannya yang di dalam restoran harus kita tahu bagaimana cara mengolah ya. Dan bagaimana
eh, dan apa-apa menu yang ada di dalam restoran tersebut. Kalau sudah muncul kamari daging B2, apakah kalian akan masuk di restoran tersebut? Ya. Sudah tahu ya? Ya. Maka setelah kalian mengetahui pembelajaran hari ini, maka Ibu harap tolong diamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mengerti? Ya. Nah, sekarang setelah kita menyimpulkan materi, Ibu akan memberikan evaluasi berjumlah 10 soal. Silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan itu. Nah, kemudian pada hasil evaluasi alhamdulillah kalian telah mencapai KKTP yang telah ditentukan. Dan alhamdulillah semua sudah tuntas. Alhamdulillah. Nah, setelah Ibu melakukan evaluasi dan menyimpulkan materi, apa tadi tahap kita selanjutnya adalah refleksi. Refleksi. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana? Nah, betul ini senang? Ya. Apakah ada tantangan kalian dalam mempelajari materi hari ini? Tidak ada? Ada? Ada kan? Ada tantangan? Apa? Ada kesulitan? Nah, sekarang untuk refleksi, pertanyaannya adalah apakah ada kesulitan dalam mempelajari materi kita hari ini? Ada yang merasa kesulitan? Tidak ada. Apa mantra? Untuk mencari jawabannya, mencari jawaban melalui Sekarang adalah tindak lanjut. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, tapi melalui WhatsApp. Ya, dan dikerjakan di rumah ya. Dan pembelajaran kita selanjutnya yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin. Nanti itu yang akan kita pelajari selanjutnya ya. Sudah bukan materi hukum halal haram lagi, tapi sudah mengenai Khulafaur Rasyidin. Mengerti ini? Ya. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu minta ketua kelas Jaki untuk memimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu